Anak asuh Bima Sakti Tukiman siap turun gelanggang pada turnamen yang akan berlangsung 10 November hingga 2 Desember mendatang di Indonesia. Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2023 dengan status tuan rumah. Timnas Indonesia U17 memilih untuk berkandang di Surabaya, Jawa Timur selama fase grup. Mereka akan tampil paling tidak 3 kali di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 hingga 17 November. Di laga pertama, Indonesia akan menghadapi Ekuador pada Jumat 10 November 2023 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Rangkaian uji coba Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia U17 2023 masih belum berakhir. Tim berjulukan Garuda Asia itu masih menjadwalkan 1 latih tanding lagi. Timnas Indonesia U17 telah melahap total 8 uji coba sejak pemusatan latihan di Jerman pada 18 September hingga 23 Oktober 2023. Uji coba ini sebagai langkah persiapan untuk menatap laga menghadapi Ekuador di laga perdana. Penunjukan Sintayong sebagai Dewan Penasehat Songnam FC menjadi kabar baik bagi penggawa Timnas Indonesia. Hal itu bisa menjadi pembuka jalan bagi pemain-pemain Indonesia untuk memiliki karir di luar negeri. Sinyal tersebut dilontarkan Sin usai ditunjuk secara resmi untuk membantu klub asal kampung halamannya itu. Tak hanya soal tata kelola, dia memastikan akan ikut memberi saran perihal pemain. Sebelumnya, Sin memiliki peran dalam mempromosikan Asnawi Mangkualam ke klub Korea Selatan, Ansan Greeners pada awal 2021. Hal itu diakui sendiri oleh sang pelatih. Saya memang berpikir dia cukup lumayan untuk dikirim ke Korea. Sehabis dari Barcelona untuk pemusatan latihan Timnas U20 pada Desember 2020, sewaktu saya tiba di Malaysia untuk kembali ke Indonesia, saya menyalakan handphone saya. Ansan Greeners menghubungi saya. Papar Sin. Mereka menelepon dan bertanya, kami mendapat CV Asnawi, bagaimana menurut Anda? Saya bilang, oh iya terimalah, saya yang jamin. Kalau dia berlatih dengan baik, dia bisa membantu tim. Imbuh pria asal Yeongdeok itu. Ansan juga bilang tidak punya referensi video permainan Asnawi. Saya bilang, saya yang jamin harus direkrut. Kim Gilsik bertanya lagi ke saya. Saya bilang, jangan khawatir, dia cukup bagus. Tukas Sin. Dengan ditunjuknya STY sebagai penasehat tim, diharapkan STY bisa menjadi jalan para pemain Indonesia untuk berkarir di luar negeri. Anggota Komite Eksekutif Arya Sinulinga mengungkap alasan Choyun Damanik tetap dicoba kemampuannya bersama Timnas Indonesia U17 meski diketahui kecil peluang tampil di Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, paspor sang pemain bermasalah. Arya membantah jika PSSI tidak tahu Choyun Damanik tak memiliki paspor Indonesia saat trial. Adapun sang pemain sempat mengikuti training camp Timnas Indonesia di Jerman. Penampilan pemain 24 Agustus 2007 itu pun memikat hati pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti. Namun, dokumen kewarganegaraan Choyun Damanik tidak lengkap yang membuatnya batal menjadi bagian dari tim untuk Piala Dunia U17 2023. Arya menjelaskan ketika didatangkan untuk trial, PSSI langsung meminta data-data sang pemain untuk tampil di Piala Dunia U17. Sayang, sampai saat ini dokumen tersebut tidak lengkap. Kalau nunggu semua proses beres baru di trial, kita nggak akan ketemu pemain terbaik berdarah Indonesia, kata Arya. Lebih lanjut, Arya mengakui Choyun Damanik adalah pemain yang berpotensi. Ia menyebut sang pemain akan tetap diproses naturalisasinya. Namun sebelum itu, PSSI masih menunggu kelengkapan dokumen dari orang tuanya. Salah satu yang diminta adalah bukti pelepasan paspor Indonesia sang ibu yang diketahui kini sudah menjadi warga Swiss.
Seperti diketahui, Ekuador akan menantang Timnas Indonesia U17 2023 di Piala Dunia U17 2023. Kurang dari 10 hari jelang laga ini, Diego Martinez sudah mulai menganalisis kekuatan Timnas Indonesia U17. Sebelumnya, ia sempat kesulitan mencari informasi tentang Timnas Indonesia U17. Tak pelak, ia tak sanggup untuk menganalisis kekuatan pasukan asuhan Bima Sakti ini. Namun, Diego Martinez pun mendapatkan materi tentang peta kekuatan Timnas Indonesia U17. Skuad Garuda Asia merupakan tim kompetitif. Awalnya kami kesulitan mencari informasi, tapi akhirnya kami bisa mendapatkan materi. Mereka adalah tim yang kompetitif dan akan lebih kuat di kandang sendiri, ujar Diego Martinez dilansir dari laman FIFA. Badai cedera menerpa punggawa Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde kedua. Egy Maulana Fikri, Sandy Walsh, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Elkan Bagot adalah nama-nama yang dikonfirmasi mengalami cedera. Menghadapi situasi akhir-akhir ini, di mana banyak pemain mengalami cedera saat bermain di klub, kami sudah punya rencana-rencana yang tentunya bisa dipakai untuk memperkuat timnas senior. Ada beberapa hal yang jadi catatan kami dan jumlah pemain kami cukup banyak juga. Kalau ada yang cedera, maka kami sudah punya pemain pengganti. Hilangnya beberapa pemain akibat cedera tak terlalu berdampak untuk STY, dikarenakan sang pelatih juga kerap melakukan rotasi pemain. Ditambah, STY merupakan pelatih yang selalu punya kejutan.